kebijakan ekspor. Sobat inspiratif semua pernah dengar apa itu kebijakan, apa itu ekspor, kemudian bagaimana kebijakan ekspor Indonesia? Kita akan kupas satu persatu ya. Tentunya di sini di www.inspiradio.id. Jangan lupa untuk mempersiapkan diri, boleh dicatat, boleh diingat, juga boleh direkam, boleh juga, boleh banget. Oke. Sobat inspiratif semua, kalau kita menengok sedikit tentang definisi kebijakan. Kita mulai dari mana dulu? Kebijakan versinya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yuk kita tengok apa menurut mereka. Definisi kebijakan merupakan suatu bentuk perhatian pemerintah kepada bisnis internasional atau perdagangan internasional dengan cara merancang, kemudian menetapkan kebijakan yang dapat memberikan dampak positif bagi semuanya. Bagi semuanya, bagi siapa saja? Bagi pemerintah, oke. Bagi pebisnis, iya. Bagi masyarakat luar, yes. Bagi negara di luar sana, oke. Tetapi intinya, sobat inspiratif semua, atau lebih spesifiknya lagi, itu berdampak positif bagi eksportir dan importir. Semua sudah tahu ya sobat inspiratif, eksportir apa, importir apa, ekspor apa, import apa. Kalau ekspor berarti kegiatannya, tetapi eksportir adalah pelaku kegiatan. Begitu pula importir. Jangan bingung, oke? Oke, kita baru saja membahas tentang definisi kebijakan versinya Kamus Besar Bahasa Indonesia. So, sobat inspiratif belum puas dong? Karena hanya dari satu sumber saja. Ayo kita tengok lagi definisi kebijakan dari versi lain, oke? Kita akan tengok kebijakan menurut Carl Friedrich. Apa katanya? Kebijakan merupakan suatu arah atau tindakan yang diusulkan oleh kelompok, bisa juga oleh seseorang atau bahkan pemerintah di dalam suatu lingkungan tertentu. Karena kita sedang bicara bisnis internasional, berarti di dalam lingkungan bisnis internasional tentunya ya. Apa isi kebijakannya? Menurut Carl Friedrich, isi kebijakan itu bisa berupa hambatan atau barrier, atau juga bisa merupakan suatu kesempatan. Kesempatan terhadap suatu kebijakan yang diusulkan untuk bisa menggunakan serta mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan tertentu? Yes, tujuan tertentu kita, karena bisnis berarti ujung-ujungnya D, ujung-ujungnya K, ujung-ujungnya S. Ya, tujuan kita adalah laba. Oke, kita sudah dapat
dua informasi nih tentang definisi kebijakan. Tadi ada menurut versinya Kamus Bahasa Indonesia, kemudian ada versinya menurut Carl Friedrich. Tolong diingat ya, singkatnya intinya adalah suatu usulan atau rancangan dari kelompok. Kelompoknya bisa perseorangan, bisa pemerintah, yang intinya mengatur tentang suatu kegiatan atau lingkungan. Di dalamnya terdapat atau memberikan hambatan atau kesempatan terhadap suatu kebijakan itu untuk berjalan mencapai tujuan yang diinginkan. That's about money, for money, okay? Selanjutnya, jangan puas hanya dengan Friedrich ya, Carl Friedrich. Kita mau tengok definisi kebijakan dari ahli yang lain. Bagaimana definisi kebijakan menurut William Dunn? Bukan Jennifer Dunn ya, William Dunn. Oke. Tetap semangat, tetap simak, karena ini akan sangat bermanfaat. Oke, apa kebijakan menurut Mr. William Dunn? Kebijakan menurut Mr. William Dunn adalah suatu aturan tertulis yang merupakan suatu keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat. Menurut Mr. kebijakan ini memiliki sifat sebagai problem solving yang adaptif dan interpretatif ya. Jadi kata kuncinya ada problem solving, bisa juga bersifat barrier tadi, atau ada satu kata keyword lagi tadi apa? Menurut Carl Friedrich, kesempatan, change, peluang untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, kita sudah bahas kebijakan menurut kamus, kita juga sudah bahas menurut para ahli, ada menurut Carl, ada menurutnya Mr. William Dunn, dan kita tengok satu lagi. Menurut Lasswell. Apa kata Mr. Lasswell tentang kebijakan? Kebijakan is a projected program of goals, values, and practices. Kebijakan adalah suatu program pencapaian tujuan yang terarah, bersifat tertulis, bisa berupa hambatan, bisa untuk membuka kesempatan, bisa juga sebagai problem solving, atau suatu program untuk mencapai tujuan yang terarah. Lengkap sudah. Dari beberapa definisi ini sudah kita dapatkan tentang definisi kebijakan. A projected program of goals, values, and practices. Oke.
Oke, good. Kita baru di definisi kebijakan. Waktu sudah bergulir 20 menit. Jangan lupa untuk tetap stay cool, belajar bareng kita di sini. Tidak pakai ribet, tidak pakai jenuh karena dibarengin musik-musik asik, tidak pakai pusing karena dibantu dengan pemahaman yang lebih sederhana. Kita relax dulu sejenak ya. Kita dengarkan dulu lagunya milik Justin Bieber with Selena Gomez. This is that song, Faded. Atlantis, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monster's running wild inside of me. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. Shallow waters never meant what I needed. I'm letting go. A deeper dive. Eternal silence of the sea. I'm breathing. Where are you now? Where are you now? Under the bright but faded lights, you set my heart on fire. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Hey, welcome back. Kalau Tukul tuh kembali ke laptop. Kalau Edgy suddenly apa ya? Come again. Kita fokus lagi yuk. Sobat inspiratif, kita fokus lagi. Kita bahas tentang kebijakan ekspor, oke? Tadi kita sudah tahu definisi kebijakan itu apa menurut William, menurut Laswell, menurut Cole, menurut Kamus Bahasa Indonesia. Kita beranjak ke definisinya. Ekspor. Apa sih ekspor? Tadi sudah dapat bocorannya ya. Kalau ekspor itu kegiatannya. Kalau ekspor itu berarti orang yang melakukannya. Kita tengok menurut Kamus Bahasa Indonesia. Ekspor. Oke. Ekspor adalah pengiriman barang dagangan ke luar negeri. Jangan barang lah ya. Kita ganti sama pengiriman produk. Produknya bisa barang, bisa jasa. Masa sih? Bisa beli jasa? Bisa dong. Tenaga ahli, TKW, mereka menjual jasa, ya. Oke, kita sudah dapetin definisi ekspor menurut Kamus Bahasa Indonesia. Mudah bukan? Kita akan merunut menurut Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 95. Kira-kira menurut undang-undang ini apa sih ekspor? Check it out ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap di sini aja di www.inspiradio.id. Hey, sobat inspiratif semua kuliah zaman now. Bisa sambil ngapain aja. Bisa sambil tiduran boleh. Bisa sambil makan sarapan. Hayu. Bisa di perjalanan nemenin kalian semua
pergi jalan-jalan juga boleh. Boleh ya? Jadi bebas, bisa sambil ngapain aja. Don't worry, be happy. Eits, yang baru bangun apa kabar? Sudah jam berapa ini? Sudah 8:30 kita ya? Sudah setengah jam kita ditemenin oleh lagu-lagu yang sangat empuk banget. Oke, kita kembali lagi ke definisi ekspor. Kita sudah punya 2 menurut Kamus Bahasa Indonesia, menurut Undang-Undang Kepabeanan. Tolong diingat ya. Menurut Undang-Undang Kepabeanan apa sih? Katanya merupakan suatu kegiatan mengeluarkan barang, mengeluarkan produk dari daerah kepabeanan. Oke, right, and suddenly daerah pabean itu apa? Daerah pabean itu seluruh wilayah Republik Indonesia, baik itu darat, laut, dan udara ya. So, sobat inspiratif semua sudah bisa menyimpulkan dong definisinya ekspor apa? Ekspor adalah pengeluaran produk, barang, atau jasa dari, kita satuin sama tadi Undang-Undang Kepabeanan ya, dari pabean Indonesia untuk dikirim ke luar negeri dengan mengikuti ketentuan pabeanan yang berlaku. Ingat, dimanapun ada aturannya. Kalau nggak sesuai aturan, itu namanya apa dong? Apa namanya? Apa? Ada yang basic apa? Apa namanya? Oke, good. Kita beranjak setelah mengetahui definisi kebijakan apa, definisi ekspor juga apa. Kita tengok lebih lanjut ya. Egi Sadeli Tiara mau jenguk Dr. Hamdi Hadi. Hai dokter, menurut Dr. Hamdi Hadi, kebijakan di bidang ekspor itu merupakan suatu tindakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah transaksi serta kelancaran usaha untuk peningkatan devisa suatu negara. Yes, lengkap sudah. Thank you Dr. Hamdi Hadi melengkapi definisi kebijakan di bidang ekspor pagi ini. Sobat inspiratif, jangan lupa ya, kebijakan apa, kemudian ekspor apa, definisinya, menurut siapa. Jadi kalau bilang sesuatu jangan asal bunyi saja, asal nyebut saja. Mau tanya dari Mbah Google, tanya Mbak Google-nya dari web mana, dari situs mana. Ya? Oke, good. Kita tadi sudah membahas dan mengetahui kebijakan ekspor. Terus sobat inspiratif semua, or Egi Sadeli Tiara, please, kalau kebijakan ekspor dalam negeri kita itu apa saja? Ada banyak. Kalau menurut Dr. Hamdi Hadi itu ada banyak banget ya, ada 7. Yang pertama kebijakan perpajakan, yang kedua fasilitas kredit perbankan, kemudian penetapan prosedur atau tata laksana, ada lagi pemberian subsidi ekspor, kemudian ada pembentukan asosiasi eksportir, selanjutnya ada pembentukan kelembagaan. Contohnya kata Dr. Hamdi Hadi itu seperti Bounded Warehouse, kawasan berikat Nusantara. Dan yang
terakhir menurut beliau adalah larangan atau pembatasan ekspor. Banyak sekali. Kita kupas satu persatu, keburu tidak ya? Edisa dan Tiara mau kupas 2 saja. Kita pilih 2 saja ya. Kita pilih 2 saja, yaitu kebijakan perpajakan, and then selanjutnya tentang pembentukan asosiasi eksportir. Sepakat? Oke, let's go. Suddenly Tiara, yes, betul kan? Kuliah itu gak ribet, kuliah itu bisa sambil ngapain aja. Cukup sudah paradigma lama kita hempaskan. Kuliah itu menyenangkan guys. Kita bisa happy, kita bisa bertukar pikiran, kita bisa bareng-bareng, bisa sambil ngapain aja. Terus dapat hadiah pula. Jadi don't go anywhere, stay cool here ya. www.inspiradio.id. Nanti ada pertanyaannya loh di akhir. Kita ada hadiahnya, masing-masing kuota sebesar Rp100.000. Hanya untuk 2 orang pemenang saja. Oke. Buat kuliah nanti bisa dong, buat ngapain aja juga boleh. Oke, sobat inspiratif semua, tadi kita sudah bahas kebijakan ekspor di dalam negeri. Menurut Dr. Hamdi Hadi ada berapa? Ada 1, 2, 3, 8, 10. Oh no, Edgy Suddenly Tiara ada 7 ya. Kebijakan perpajakan, ada fasilitas kredit perbankan, ada penetapan prosedur tata laksana ekspor, ada pemberian subsidi ekspor, ada pembentukan asosiasi eksportir, pembentukan kelembagaan seperti bonded warehouse, dan larangan atau pembatasan ekspor. Tapi Edgy Suddenly beribet gini, terlalu semangat, mohon maaf. Sobat inspiratif semua, Edgy Suddenly Tiara pada kesempatan yang menyenangkan ini hanya membahas 2 saja ya. Kita bahas dulu yang kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan. Oke. Diperuntukkan untuk siapakah kebijakan perpajakan dalam bentuk apapun itu? Tentunya kebijakan perpajakan ini diperuntukkan untuk kategori yang berkontribusi positif kepada negara. Oh yes, Edgy Suddenly Tiara, siapakah mereka? Tolong ya, nanti lihat-lihat sambil cari-cari, sambil searching di Mbah Google, siapa saja yang bisa berkontribusi positif kepada negara. Kepoin terus. Contoh dari kebijakan perpajakan itu bisa dalam bentuk apa, Edgy Suddenly Tiara? Please, kasih tahu. Bisa dalam bentuk pembebasan. Jadi bukan lahan aja yang dibebasin ya, sobat inspiratif. Perpajakan juga bisa bebas. 0%
bisa dikenakan bebas pajak. Pembebasan pajak. Oke. Biasanya untuk apa? Kalau tadi sekilas LG Suddenly Tiara searching di Mbak Google di www.ilmuekonomi.ac.id itu mengatakan pembebasan pajak untuk perbaikan dan perawatan, bisa untuk maklun, subkontrak, bisa untuk perawatan, bisa juga ternyata untuk transportasi freight forwarding. Oh, senangnya PPN 0%. Tidak dikenakan pajak ya, sobat inspiratif semua, 0%. Oke, bentuk lainnya? Bentuk yang kedua dari kebijakan perpajakan diantaranya adalah keringanan. Keringanan contohnya gimana? Yang harusnya misalnya bayar 10% karena untuk ekspor, oke, pemerintah kasih 5% aja. Ada yang seperti itu? Ada. Boleh tengok-tengok ya, contohnya apa, produk apa. Selanjutnya, kita ke pengembalian pajak. Bisa nggak sih LG Suddenly Tiara? Kita sudah bayar pajak, terus sama pemerintah dikasih lagi, dibalikin lagi pengembalian pajak. Oh, bisa banget. Apa sih begitu baiknya pemerintah kita, Indonesia tercinta? I love you Indonesia. Kita cinta produk Indonesia. Kita bangga menjadi warga negara Indonesia. Oke, come. Kita bahas lagi. Tadi kebijakan ekspor mengenai perpajakan ada dalam bentuk, tolong diingat ya, dalam bentuk apa? Pembebasan. Oke, good. Kemudian apa lagi? Keringanan. Oke, super. Kemudian apa lagi? Pengembalian pajak. Oh my god, keren. Satu lagi tentang pengenaan pajak ekspor tertentu. Pengenaan pajak ekspor tertentu atau PET. Pengenaan pajak ekspor tertentu. Maksudnya gimana, sobat inspiratif? Sebentar ya, kita tarik nafas dulu yuk. Don't have to leave this town to see the world, 'cause it's something that I gotta do. I don't wanna look back in 30 years and wonder who you're married to. Wanna say it now, wanna make it clear, for only you and God to hear. When you love someone, they say you set them free, but that ain't gonna work for me. I don't wanna live without you. I don't wanna even breathe. I don't wanna dream about you. Wanna wake up with you next to me. I don't wanna go down any other road now. I don't wanna love nobody but you. Looking in your eyes now, if I had to die now, I don't wanna love nobody but you. All the wasted days, all the wasted nights, I'll blame it all on being young. Got no regrets, 'cause it got me here, but I don't wanna waste another one. I've been thinking about what I want in my life. It begins and ends the same. If I had to choose what I couldn't lose, there'd only be one thing. I don't wanna live without you. I don't wanna even breathe. I don't wanna dream about you. Wanna wake up with you next to me. I don't wanna go down any other road now. I don't wanna love nobody but you. Looking in your eyes now,
just say it now, wanna make it clear for only you and God to hear. I don't wanna live without you. I don't wanna even breathe. I don't wanna dream about you. I wanna wake up with you next to me. I don't wanna go down any other road now. I don't wanna love nobody but you. Looking in your eyes now, if I had to die now, I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you. I was born for broken all the rules. Ooh. Seeing all no, denying all of the truth. Everything has changed. It all happened for a reason. Down from the first stage. It isn't something we found for. Never wanted this kind of pain. Telling myself so good and heartless, but one thing you should know. Pushing through the countless pain, and all I know that this love's a blessing, 'cause everything has changed. It all happened for a reason. Down from the first stage. It isn't something we found for. Never wanted this kind of pain. Tell myself so good and heartless, but one thing you should know. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Oke, I'm so sorry. Ini adalah lagu requestnya leader kita dari manajemen mana nih? Basit dari manajemen L. Selamat mendengarkan ya Basit. Tetap semangat, tetap ngapain aja. Be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe Tadi kita lagi bahas di perpajakan. Kebijakan perpajakan itu ada
Bentuknya bisa pembebasan, bisa keringanan, bisa pengembalian pajak, dan pengenaan pajak ekspor tertentu. Maksudnya gimana sih Eci Sadeli Tiara pengenaan pajak ekspor tertentu? Jadi pajaknya itu hanya dikenakan kepada komoditi tertentu saja. Oke, kita beralih lagi ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan yang kedua ada pembentukan asosiasi eksportir. Contohnya apa? Kita bisa sebutkan ada APindo, ya, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Siapa tahu nanti next Edgy Suddenly atau Sobat Inspiratif semua bisa jadi atau bisa juga join ke APindo. Jadi pengusaha sukses, who's body now. Jangan berkecil hati ya. Kita harus bermimpi yang tinggi. Dibarengi dengan doa. Doa adalah action. Action yang berkelanjutan. Tidak hanya menengadahkan kedua belah tangan. No. Kita sambil action. Tapi actionnya jangan berhenti sampai di sini saja. Terus berlanjut. Terus lagi. Terus. Menghadapi banyak tantangan. Oke, good. Ada apa lagi? Ada AEKI. Apakah itu gerangan AEKI? AEKI adalah Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia. Siapa yang suka kopi? Edgy Suddenly Tiara suka banget. Oke, right back here. Kebijakan ekspor, pembentukan asosiasi eksportir. Contohnya udah disebutin ya tadi apa? Gak kedengeran? Apa? Oke, good. APindo. Satu lagi apa? Oke, berarti Sobat Inspiratif semua yang nemenin Edgy Suddenly Tiara nyimak ya. AEKI, Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia. Kita bahas selanjutnya. Kira-kira ketika kita nih nanti kalau jadi eksportir masuk ke sebuah asosiasi eksportir, manfaatnya apa guys? Manfaatnya satu, manfaatnya untuk pendidikan. Kok bisa? Bisa dong. Asosiasi kan bisa melakukan pelatihan, ada workshop, itu bermanfaat banget buat kita para eksportir ya. Buat para pegiat kopi untuk meningkatkan kualitas kopinya harus bagaimana, disimpannya harus gimana, pemrosesannya harus seperti apa. Kan kita bisa saling tukar pikiran nanti, oke? Oke. Selanjutnya bisa menjembatani aspirasi anggota asosiasi maksudnya ya, dengan pemerintah. Mau kita nanti apa? Disampaikan bisa lewat asosiasi eksportir. Nanti setelah diwadahi disampaikan atau disalurkan ke pemerintah, nanti pemerintah respon dengan misalnya mengeluarkan kebijakan bebas pajak. Oh yes, bebas pajak. Nanti untungnya tambah gede, labanya tambah maksimal ya. Next, apa lagi manfaatnya? Manfaatnya Edgy Suddenly Tiara untuk memperluas sinergi dan kerjasama. Untuk memperluas sinergi dan kerjasama, mendorong gairah perkopian, mendukung iklim usaha yang kondusif. Bukan perkopian aja sih sebetulnya, apapun itu produknya, apapun itu barangnya, apapun itu, supaya bisa terdorong, ikut lagi bergairah, ya, don't worry. Kemudian, kebijakan ekspor
dalam pembentukan asosiasi eksportir bermanfaat juga untuk stabilitas harga. Ada yang tahu? Kok ke stabilitas harga ya? Coba kepoin dulu. Oke, sobat inspiratif. Hari ini, hari Sabtu Menggebu, tanggal 14 November 2020, menjadi saksi bahwa sobat inspiratif semua sudah menyimak dengan baik materi yang dipaparkan oleh RG Suddenly Tiara. So, untuk ngeceknya, cek. RG Suddenly harus tahu nih sampai di mana menyimaknya, sobat inspiratif semua. Pakai cara apa kira-kira? Oke. Yang mau menunjukkan dirinya bahwa sobat inspiratif menyimak apa yang RG Suddenly sampaikan hari ini, boleh catat nomornya di 08 11 242 1001. RG Suddenly Tiara ulang ya. 08 11 242 1001. Tunggu dulu, jangan sekarang. Pertanyaannya apa? Oh, pertanyaannya mudah sekali. Tapi disimak dulu ya, jangan buru-buru, oke? Toys will communicate. I guess I'm just a play date to you. Wake up in your bedroom and there's nothing left to say. When I try to talk, you're always playing board games. I wish I had Monopoly over your mind. I wish I didn't care all the time. We're just playing hide and seek. It's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no
just a play date to you. Ring around the rosy. I never know what you need. Ring around the rosy. I wanna give you what you need. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. You know I give a fuck about you every day. Guess it's time that I tell you the truth. If I share my toys, will you let me stay? Don't wanna leave this play date with you. What would I? Sobat Inspiratif, Edgy Sadili kasih lagunya John Legend ya, All of Me, spesial buat leader kita di manajemen and Cepi yang sedang cerah ceria merona. Selamat mendengarkan. Your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, give me all of you. Cards on the table, we're both showing hearts, risking it, although it's hard, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Lagi ke kebijakan ekspor luar negeri. Tadi sudah dibahas ya. Di antaranya
sorry, Edgy Suddenly mengulang-ulang membantu sobat inspiratif semua mengingat, oke? Pembentukan asosiasi eksportir, kemudian ada apa lagi? Kebijakan di bidang perpajakan, termasuk manfaatnya juga untuk pembentukan asosiasi eksportir. Edgy Suddenly Tiara tambahkan ya, untuk forum komunikasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan para eksportir. Luar biasa. Oke, kalau tadi kita sudah membahas kebijakan ekspor di dalam negeri, kita kali ini membahas kebijakan ekspor di luar negeri. Kita merujuk lagi ke Dr. Hamdi Hadi. Menurut beliau apa sih kira-kira? Ada pembentukan International Trade Promotion Center ITPC. ITPC, International Trade Promotion Center, ya. Kemudian ada apa lagi? Ada pemanfaatan General System of Reference atau GSP. Next ada Commodity Association of Producer. Seperti apa itu sedang dipelihara contohnya? Ada OPEC. Oke, good. Kemudian bisa juga menjadi anggota Commodity Agreement between Producer and Consumer, atau bisa juga ke ICO, International Coffee Organization. Kalau tadi versi lokalnya ya, versi Indonesianya, kita bisa masuk ke yang perkopian kemana kita? Ke AEKI. Kalau yang internasionalnya kita bisa masuk ke ICO, International Coffee Organization. Oke, good. Nggak pusing kan? Nggak bikin bingung? Nggak mumet? Dibikin nyaman, mudah aja, ya. Oke. Sobat inspiratif semua, di kebijakan ekspor luar negeri ini, Edgy Suddenly Tiara bantu kupas satu aja. Satu cukup ya. Kita mau menengok ke pembentukan International Trade Promotion Center, ITPC. Apa sih itu? International Trade Promotion Center merupakan suatu perwakilan dari tiap-tiap negara untuk menjembatani hubungan dagang antar negara. Yes. Tugasnya ngapain aja Edgy Suddenly Tiara mereka? Oke, kita kupas tugasnya satu persatu. Yang pertama, tugasnya adalah untuk melakukan promosi produk ekspor. Mereka membantu mempromosikan produk-produk yang kita ekspor ya. Selanjutnya, memberikan informasi mengenai produk negaranya ke negara lain. Oke, jadi lembaga ini atau ITPC ini membantu negara-negara anggota untuk mempromosikan produk-produk negara anggota ke dunia, ke pasar yang ingin mereka tuju. Oke. Selanjutnya, manfaatnya apalagi Edgy Suddenly Tiara? Ada melakukan usaha-usaha sehingga terjadinya kerjasama antar negara. Kalau kita sobat inspiratif, mudahnya aja. Sobat inspiratif punya motor, oke, punya motor. Kemudian ikutan apa Edgy Suddenly Tiara? Ikutan geng motor atau perkumpulan motor. Dalam tanda kutip positif ya.
Di situ banyak manfaat yang kita dapat. Oh, banyak sekali. Kita jadi dapetin, bengkel terbaik di mana sih? Informasi dong berarti. Bengkel yang murah di mana? Dapat lagi informasi. Kemudian sobat inspiratif juga bisa tahu genuine part yang harganya oke. Keren banget. Kemudian apalagi cara perawatannya harus digimanain nih motor kayak gini nih biar nggak cepat rusak. Oke, banyak sekali manfaatnya. Sama berikut juga dengan ITPC. Banyak sekali manfaatnya. Next, manfaat selanjutnya adalah untuk membantu buyer, berarti nih importir, buyer ya, membantu buyer mencari produk yang diinginkan. Sobat inspiratif ada di Arab Saudi pengen banget nyicip kopinya Indonesia, tapi nggak tahu produk yang bagus tuh yang mana. Sobat inspiratif tuh bisa lewat ITPC. Kemudian manfaat selanjutnya adalah membantu eksportir mengembangkan pasar di luar negeri. Yes dong, namanya juga pembentukan International Trade Promotion Center. Dia bantu kita promosiin produk kita ya. Oke. Apakah sudah tuntas? Sedikit lagi sobat inspiratif, don't go anywhere ya, sedikit lagi. Kita masuk ke kegiatan ekspor. Ada berapa kegiatan ekspor? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, terlalu banyak. Cukup kita kupas 2 saja. Apakah itu? Ada kegiatan ekspor langsung dan kegiatan ekspor tidak langsung. Bagi sobat inspiratif yang masih bingung, tetap stay here at www.inspiradio.id. Oke. Jangan lupa ya, setelah kita bahas mengenai kegiatan ekspor langsung dan tidak langsung, ada pertanyaan menarik yang patut untuk disimak and then dijawab. Dapat pulsa dong ya, pulsanya masing-masing dapat 100.000, dapat kuota 100.000 aja. Bisa telepon ke 0811 242 1001. Jadi jangan ketinggalan, tetap simak obrolan pagi hari ini tentang kebijakan ekspor ya. Inspiring people, oke. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita, obrolan kita pagi ini tentang kebijakan ekspor. Kegiatan ekspor langsung. Apa sih RJ Suddenly? Kegiatan ekspor langsung itu apa coba? Kegiatan ini terjadi apabila kita sebagai eksportir atau pemilik produk menjual produk melalui perantara eksportir ya, yang bertempat di negara lain atau negara tujuan ekspor. Aduh, gimana dong? Gimana cara mengingatnya? Pokoknya patokannya perantara eksportirnya berada di luar negeri. Itu namanya kegiatan ekspor langsung. Oh my god, Suddenly Tiara, gimana contohnya kalau kita mau paham tentang kegiatan ekspor langsung? Oke, sebentar. Suddenly Tiara bantu untuk contohkan ke jasa ya. Contoh saja, Suddenly punya perusahaan dalam negeri, mengirimkan TKW ke Arab atau ke Malaysia, negara tujuannya. RG itu ekspornya itu melalui distributor atau apa ya namanya, perwakilan perusahaan RG Suddenly Tiara itu di negara tujuan. Jadi ekspornya ke perantaranya bisa distributor, bisa perwakilan di negara tujuan. Oke. Satu lagi. Ada kegiatan
ekspor tidak langsung. Berarti kebalikannya dong, Sobat Inspiratif ya. Kita jual produk jadi perantara tuh macamnya apa aja, Edjesa dan Litiara? Kita bahas ada 3. Oke, ada agent komisi. Ada agent komisi. Kemudian ada agent perusahaan luar negeri yang ditunjuk langsung oleh buyer. Bisa pakai komisi atau salary atau apapun ya. Dan satu lagi ada agent pembelian. Lumayan ya. Kita sudah bahas banyak banget materi hari ini. Padahal hanya 2 jam, diselingi lagu pula. Oke, kita review lagi materi yang sudah kita obrolin dari tadi pagi sejak jam 8 ini. Kita udah bahas definisi dari kebijakan. Kebijakan itu apa? Menurut versinya kamus, menurut versinya siapa lagi tadi? Mr. Lathel, ada Mr. Cole, ada William Dunn. Kemudian kita juga sudah bahas ekspor itu apa, kebijakan ekspor menurut Dr. Hamdi Hadi. Kemudian ada jenis kegiatan ekspor dalam negeri, luar negeri, kemudian kebijakan ekspor. Apalagi jenis-jenisnya ya, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Yang langsung keywordnya apa? Kalau yang langsung aja suddenly berarti keywordnya perantara berada di luar negeri. Kalau yang tidak langsung berarti sebaliknya, perantaranya berada di negara kita. Oke. Pembahasan terakhir, Sobat Inspiratif semua, kita bahas tentang prosedur ekspor. Kira-kira kalau Sobat Inspiratif semua mau ekspor harus ngapain aja? Dapat nilai nggak nanti di classroom? Oh my god. Dapat hadiah tadi ya, sebesar 100.000 untuk 2 pemenang saja. Jadi buruan, cekidot, siapin HP-nya. Simak baik-baik nanti pertanyaannya. Audio Jungle. People, kita kembali lagi ya, prosedur ekspor. Pertama, kita nyiapin barang atau produk yang mau diekspor dong ya. Habis itu, setelah produknya ada jumlahnya berapa, itu kita tulis di packing list. Packing list. Ya. Kemudian nanti setelah barangnya, produknya sudah siap, nanti kita stuffing, kita muat di kontainer, masukkan produk ekspor yang mau kita ekspor itu ke kontainer. Terus tunggu jadwal kapal paperwork sambil kita nanti, hai Sobat Inspiratif para eksportir, mengajukan dokumen kepabeanan lewat PEB. Apa itu? PEB, pemberitahuan barang ekspor. Sudah online, jadi tinggal klik aja ya, mudah sekali. Setelah mendapatkan persetujuan ekspor, maka barang dikirim ke pelabuhan. Di prosedur ekspor juga kita nanti mengenal adanya asuransi. Nanti Sobat Inspiratif bisa pilih, ada CIF, ada banyak pilihan. Nanti boleh ditengok-tengok lagi ya. Ditengok-tengok ke Mbah Google nggak apa-apa, di buku literatur is okay, no problem. Oke,
Sobat Inspiratif, kira-kira obrolan kita tentang kebijakan ekspor Edgy Suddenly cukup kan sampai di sini saja ya. Kita review dulu, remember kita bahas tentang kebijakan, apa itu kebijakan, dari siapa aja. Kita bahas juga tentang ekspor, definisi ekspor itu apa sih, eksportir itu siapa. Kemudian kita bahas juga tentang kebijakan atau kegiatan ekspor. Ada kegiatan langsung, ada kegiatan tidak langsung, kemudian ada apa lagi? Ada apa lagi tadi kita bahas? Kita bahas kebijakan ekspor dalam negeri seperti apa, kebijakan ekspor luar negeri seperti apa. Luar biasa, 2 jam yang sangat bermanfaat ya. Refresh lagi. Jangan lupa, kalaupun tidak mau dihafal, cukup disimak, diingat, dipahami saja. Oke, Sobat Inspiratif, kita akan memasuki kuis setelah lagu-lagu berikut ya. Edgy Suddenly Tiara persembahkan lagu ini untuk leader-leader manajemen O, manajemen K, manajemen L, manajemen N, manajemen M yang luar biasa sudah bekerja sama dengan baik. Thank you very much. Dan all audience, all Sobat Inspiratif semua. Satu, kita coba. Pertanyaannya adalah, Sobat Inspiratif pernah dengar nggak kalau pemerintah memberlakukan kebijakan baru merevisi kebijakan sebelumnya tentang pelarangan ekspor benih lobster yang lagi viral, lobster. Apa ya disebutnya itu? Banur ya. Sebelumnya itu dilarang, gak boleh pokoknya, gak boleh diekspor. Tapi sekarang dibuka lagi keran ekspornya. Menurut Sobat Inspiratif, atau bagaimana pandangan Sobat Inspiratif terhadap kebijakan baru pemerintah tersebut? Setuju? Oke, boleh setuju. Alasannya apa? Tidak setuju? Boleh juga. Ungkapin alasannya apa. Di tengah-tengah, gimana ya, galau, setuju nggak ya? Alasannya apa ya? Tolong dipikirkan dulu. Setelah lagu ini, silahkan Sobat Inspiratif untuk telepon ke 0811 242 1001. Lobster dilihat dari lobster di Indonesia sekarang ini semakin sedikit Bu varietasnya tuh. Jika kita mengekspor lobster secara besar-besaran, itu akan imbasnya akan kepada keseimbangan lobster itu sendiri Bu. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, Cepi, kita tampung dulu jawabannya ya.
Terima kasih untuk partisipasinya, ditunggu. Terima kasih. Iya Bu. Oke, masih dibuka di 08112421 001. Next. Bagaimana tentang kebijakan pemerintah memperbaharui kebijakan lamanya dengan membuka keran ekspor untuk benih lobster? Silakan, boleh sampaikan pendapatnya di 08112421 untuk mendapatkan hadiah sebesar Rp100.000 untuk 2 pemenang. Silakan telepon di 08112421 001. Apakah pertanyaannya? Bisa dulu Tiara. Kita bahas tentang kebijakan pemerintah yang membuka kembali keran ekspor benih lobster. Kira-kira setuju nggak sobat inspiratif? Yuk dicobain, gimana pendapatnya? Berbeda-beda, tapi yang membuka kembali keran ekspor benih lobster. Kira-kira setuju nggak sobat inspiratif? Yuk dicobain, gimana pendapatnya? Berbeda-beda, tapi intinya tetap di www.inspiradio.id. Hal yang paling menyulitkan untukku. Ya Bu, saya ingin menambahkan Bu. Silakan Cepi, silakan. Yang pertanyaan tadi itu Bu, berhubungan dengan lobster ya Bu. Emang menurut saya sendiri, kalau ditanya menurut saya sendiri itu tidak setuju Bu, karena dengan kita membuka kembali ekspor lobster secara besar-besaran itu dapat merusak ekosistem lobster itu sendiri Bu, dan mengurangi jumlah lobster itu sendiri Bu. Dilihat dari data yang semakin sekarang kan lobster susah dicari Bu kalau menurut saya. Tapi di satu sisi lain saya memiliki pendapat jika ini dilakukan emang ada berdampak keuntungannya Bu. Keuntungannya kepada kepada nelayan dan kepada pemerintah Bu. Itu kalau menurut pandangan saya seperti itu Bu. Jadi di samping saya tidak setuju, tapi kalau misalkan ekspor terus terjadi dan dilakukan oleh pemerintah kita, itu pemerintah melihat sisi keuntungannya dari ingin menambah penghasilan nelayan dan penghasilan pemerintah. Oke, Itu Bu. dibantu ya. Berarti intinya boleh saja boleh saja pemerintah menerapkan kebijakan pembukaan keran ekspor untuk benih lobster dengan catatan mensejahterakan nelayan, tidak merusak ekosistem, dan tetap menjaga. Iya Bu, intinya tidak memicu overeksploitasi yang besar-besaran Bu terhadap lobster itu sendiri tuh Bu. Oke, terima kasih. Keren banget pendapatnya. Thank you very much. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sobat inspiratif semua, terima ujian apapun itu, kita tetap semangat. Hadapi dan akan ditemukan jalan keluarnya. Oke, dari ketiga penelpon yang sudah memberikan pendapatnya, terpilih atas nama siapa tadi ya? Lupa. Anjarkah itu? Atau siapa ya tadi? Nomornya 08. Sebentar. 08 38 233 96673 dan 08 berapa nih? 08 13 95 61 6 7 1 4. Jadi sobat inspiratif yang tadi nomornya disebutkan bla bla bla. Sorry. 08139561 bla 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 dengan 0838 bla 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 itu berhak untuk mendapatkan pulsa masing-masing sebesar Rp100.000. Terima kasih untuk waktu yang sangat menyenangkan. I love you all. Keep semangat, keep action. Sampai jumpa lagi. Bye bye.